Mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung bersama dengan rekan Putri Amanda dan juru kamera Irham Andriaji. Langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, Amanda, bisa Anda sampaikan seperti apa jalannya peluncuran aplikasi monitoring karantina presisi? Hari ini untuk aplikasi karantina presisi ataupun monitor karantina presisi ini memang berlaku per hari ini, Ando, di mana tadi langsung dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, yang mana tadi sebelum peluncuran pun Kapolri juga sempat memantau langsung keberangkatan dan juga kedatangan internasional dan melakukan sejumlah perketatan. Kalau untuk aplikasi monitoring dari karantina presisi ini memang nantinya akan terkoneksi langsung oleh database milik Command Center yang ada di Mabes Polri, dan juga akan terkoneksi langsung oleh beberapa lokasi karantina seperti hotel ataupun wisma yang sudah ditunjuk. Untuk keunggulan ataupun memang fokus utama dari peluncuran aplikasi ini adalah untuk memastikan pelaku perjalanan luar negeri ataupun PPLN ini bisa melangsungkan karantina kesehatan sebagai bentuk untuk proteksi diri sesampainya di Indonesia, di mana hal ini juga sangat diperketat begitu mengingat kasus positif COVID-19 khususnya kalau untuk varian Omicron sendiri sudah masuk ke Indonesia. Jadi kalau untuk pintu-pintu gerbang utama seperti bandara sendiri ini akan langsung dilakukan perketatan. Dan sejauh ini kalau untuk bicara mengenai personel sendiri, Kapolri tadi juga menyampaikan ada sebanyak 618 personel yang memang berjaga ini di 206 lokasi karantina. Jadi ada 22 dari Pemda dan ada sebanyak 184 hotel yang sudah disiapkan untuk karantina kesehatan. Untuk aplikasi monitoring dari karantina presisi ini sebenarnya fitur utamanya, Ando, yang pertama adalah monitoring lokasi. Jadi bisa melihat secara langsung secara real time, maksud kami, untuk pengguna ataupun pelaku perjalanan luar negeri. Dan yang kedua ini ada fitur dashboard monitoring, di mana ini sebagai bentuk untuk pemantauan keterisian lokasi karantina, statistik pelaku yang sedang karantina, dan juga hasil PCR test ini juga bisa terpantau. Untuk yang ketiga ada live chat dan juga check up, jadi bisa langsung chat dengan petugas. Dan yang keempat ini ada panic button, di mana butuh jika memang pengguna ini butuh untuk bantuan darurat. Nah, selain beberapa fitur, tentunya ada beberapa keunggulan, Ando. Yang pertama ini, jadi nanti untuk pengguna ataupun pelaku perjalanan luar negeri ini bisa men-scan langsung barcode, dan ini nanti bisa terlihat ataupun bisa mengetahui waktu karantina yang harus dijalani oleh pelaku perjalanan luar negeri, dan juga sudah berakhir kapan ini juga bisa diketahui, Ando. Yang kedua, untuk pantau radius dan juga jarak pengguna, aplikasi dari lokasi ini juga bisa terlihat. Jadi nanti ada alarm otomatis yang bisa dikirimkan ke Command Center Mabes Polri ataupun ke petugas bila mana pengguna ini menjauh dari lokasi karantina, atau setidaknya ini sekitar 200 meter dari lokasi karantina ataupun menjauh. Ini bisa ada alarm khusus yang memang menyasar langsung ke Command Center di Mabes Polri. Untuk yang keempat, jika memang pengguna tersebut sudah selesai menjalani karantina, maka pengguna tersebut ini bisa langsung klik menu check out sebagai bentuk proteksi diri ataupun data-data privasi para pengguna ini bisa terjaga. Nah, sejauh ini kalau kita ketahui bersama, untuk varian Omicron memang penularannya ini 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan varian Delta, ya, Ando, di mana saat ini masih ada kemungkinan ataupun potensi peningkatan kasus COVID-19. Kalau saat ini angka juga terus berkembang. Di mana kalau untuk data sendiri, Ando, ini untuk ada sebanyak 140 negara yang memang mengonfirmasi adanya varian Omicron. Khusus kalau untuk di Indonesia, per hari ini sudah ada sebanyak 254 kasus Omicron. Untuk rinciannya, ini ada sebanyak 239 kasus impor, yang lalu sisanya ini lokal. Nah, kalau untuk mobilitas yang masuk, pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia, ini tercatat ada peningkatan, Ando, sekitar 17%, di mana berarti ada sekitar 1.904 Ando yang masuk ke Indonesia. Berarti kalau untuk pekan ini sudah ada sebanyak 12.000 lebih pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia. Namun kalau untuk masyarakat yang berangkat luar negeri ini memang mengalami penurunan hingga 30%, di mana kalau untuk minggu ini ada sebanyak 3.693 orang. Ando. Baik, Amanda, lalu selanjutnya seperti apa mekanisme penggunaan aplikasi monitoring karantina presisi ini? Nah, ini kan kalau kita lihat agak-agak mirip ya. Ini apa sih sebetulnya bedanya dengan e-hack atau peduli lindungi dan lain sebagainya? Seperti apa, Amanda? Sebenarnya kalau untuk aplikasi dari monitoring karantina presisi ini memang dicanangkan langsung oleh pihak dari
Polri yang bekerja sama dan juga berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan juga Menkumham, Ando. Memang kalau untuk sebagai bentuk komitmen untuk memutus penyebaran COVID-19, seperti yang kita ketahui ada aplikasi Peduli Lindungi. Kalau saat ini untuk aplikasi dari monitoring karantina presisi memang difokuskan untuk membantu petugas yang berjaga di lapangan, begitu ketika untuk memilah dari pelaku perjalanan luar negeri ini harus melangsungkan karantina, ataupun ini sangat membantu untuk petugas yang berjaga di depan, namun juga bisa terkoneksi langsung di Comment Center Mabes Polri, dan aplikasi ini sebenarnya sebagai sarana untuk membantu karantina. Namun tidak lepas juga pemeriksaan langsung oleh petugas yang sudah disiagakan di bandara, jadi petugas memeriksakan secara manual, namun juga menggunakan aplikasi dari monitoring karantina presisi. Tadi juga Kapolri juga sempat memberikan pesan khusus di mana karantina memang harus dijalani oleh seluruh pelaku perjalanan luar negeri, di mana aplikasi ini diluncurkan untuk sebagai bentuk disiplin dari masyarakat yang memang datang dari luar negeri masuk ke Indonesia untuk mencegah varian Omikron masuk ke Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai kedatangan luar negeri sendiri, Ando, kalau untuk hari ini memang sudah ada peningkatan sekitar 3.200 kedatangan luar negeri, yang mana diprediksi juga akan mengalami puncak kedatangan internasional ini pada 7 Januari 2022 mendatang. Jadi kita harapkan untuk seluruh pelaku perjalanan luar negeri ini bisa menyesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, bila mana tidak kooperatif dalam menjalani karantina ini bisa dikenakan pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dan juga pasal 93 Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan. Ando. Baik, Amanda, tentunya kita berharap dengan peluncuran aplikasi monitoring karantina presisi ini nggak ada lagi WNI atau warga negara yang akhirnya lolos dari karantina ya. Terima kasih Amanda atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi rekan Putri Amanda dan juru kamera Irham Andriaji melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.